Haleluya. Di nama Tuhan, salam sejahtera Tuhan kita, shalom. Yang diberkati Tuhan katakan amin. Boleh saya lihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan. Kasih kemuliaan buat Allah kita, Bapak Ibu Saudara. Saya bersyukur kepada Tuhan dan terima kasih untuk Bapak Ibu Gembala yang boleh mempercayakan saya untuk kembali boleh ada di tengah-tengah saudara. Semua baik, amin. Sehat semua ya saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, satu tema yang inline dengan tema yang ada di tempat kami. Saudara, satu tema yang boleh diberikan, a journey with God. Sebuah perjalanan ya dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, life is a journey. Hidup adalah sebuah perjalanan. Itu yang kita pernah dengar, life is a journey. Persoalannya adalah dengan siapa, bersama siapa saudara melakukan perjalanan itu. Ini yang menjadi penting, ini yang menjadi hal yang kita mau sama-sama didiskusikan. Dan saya sangat senang sekali kalau gembala saudara mencanangkan a journey with God. Jadi perjalanan Bapak Ibu Saudara pasti ya ditekankan di sini dengan Tuhan atau bersama dengan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Kita buka yuk saudaraku dalam Yesaya pasal yang ke-45. Ayat yang kedua dan ketiga. Yesaya 45 ayat 2 dan 3. Kita akan baca satu pesan Tuhan, satu nubuatan. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Katakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan Tuhan ini datang kepada seorang raja, Raja Persia yang bernama Kores atau Koresi. Saudara bisa lihat di ayat yang pertama. Raja Kores atau Raja Koresi ini raja yang Allahnya bukan Allah orang Israel. Berbeda, saudara. Tapi Tuhan menyatakan firman-Nya. Tuhan menyatakan dirinya. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi dan seterusnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika saya boleh merenungkan ini boleh menjadi sesuatu yang boleh memberkati kami. Ketika saya boleh merenungkan ini, saya menangkap sesuatu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kepada orang yang Allahnya bukan Allah orang Israel, kepada Kores, Raja Koresi, Raja Persia yang Allahnya bukan Allah orang Israel, Allah menyatakan dirinya. Allah berfirman. Terlebih lagi kepada Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Katakan amin. Tuhan pasti menyatakan dirinya. Dan Tuhan berfirman, aku hendak berjalan di depanmu. Amin. A journey with God. Saudara, tanpa Tuhan yang berjalan di depan kita, sia-sia. Tanpa Tuhan yang berjalan di depan kita, perjalananmu akan tidak jelas mau kemana saudara. Tetapi pagi ini Tuhan menyatakan kepada Bapak, Ibu, Saudara dan saya, umat yang dikasihi Tuhan, jemaat GBI. Tadi saya dengar GBI apa Bu tadi Bu? Host. Power of blessing, luar biasa. Senang sekali. Power of blessing. Power of blessing. Great. Saudara, tanpa Tuhan yang menyertai, tanpa Tuhan yang berjalan di depan Bapak, Ibu, Saudara dan saya, maka perjalanan kita, saudaraku ini kasih Tuhan, apalah artinya?
Artinya kita akan berjalan dengan kekuatan kita akan berjalan dengan pikiran kita akan berjalan dengan kemampuan kita. Dan betapa melelahkannya hidup tanpa Tuhan menyertai kita. Dan tegas sekali dikatakan, aku sendiri hendak berjalan di depanmu. Artinya Tuhan menyatakan dirinya kepada Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan akan memimpin. Tuhan akan berjalan di depan Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Artinya juga, Saudara, Tuhan ingin supaya Bapak, Ibu, Saudara jemaat Power of Blessing mengikuti jejak langkah kaki Tuhan. Dan saya percaya, firman Tuhan katakan orang yang mengikuti jejak langkah kaki Tuhan, jejaknya Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jejak langkah kaki orang percaya akan berjejakan anugerah dan kebaikan Tuhan. Dan kita boleh melihat di sini, Saudara, ketika Tuhan boleh memimpin Bapak Ibu Saudara dan saya dalam sebuah journey, dalam sebuah perjalanan, dia katakan apa? Dia katakan, aku hendak meratakan gunung, memecahkan pintu-pintu tembaga, mematahkan palang-palang besi. Saudaraku ini kasih Tuhan. Dalam sebuah perjalanan hidup kita Bapak Ibu Saudara dan saya, keluarga kita, rumah tangga kita, pekerjaan, bisnis, bahkan pelayanan. Seringkali kita diperhadapkan dengan namanya rintangan. Seringkali kita diperhadapkan dengan penghalang-penghalang. Seringkali kita diperhadapkan dengan halangan-halangan. Tetapi orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, karena Tuhan yang berjalan di depan kita, Dia yang akan meratakan gunung-gunung. Segala penghalang-penghalang kita, segala rintangan-rintangan di depan kita, Tuhan yang akan runtuhkan. Amin. Kita tidak usah takut. Karena Dia yang berjalan di depan kita. Dia yang meratakan, Dia memecahkan, Dia mematahkan segala penghalang-penghalang di depan kita. Dan lebih daripada itu dikatakan apa Bapak Ibu yang kasih Tuhan? Dia katakan bahwa aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allahmu yang memanggil engkau dengan namamu. Untuk apa semuanya itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Untuk apa Tuhan katakan, aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam, yang tersembunyi. Sesuatu yang gak pernah dilihat mata. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, apa yang gak pernah dilihat mata, apa yang gak pernah didengar telinga, apa yang tidak pernah timbul di hati orang yang berjalan, orang yang melakukan perjalanannya bersama dengan Tuhan. Tuhan akan munculkan yang tidak pernah saudara pikirkan, yang tidak pernah timbul di hati saudara. Itu yang Tuhan berikan. Itu yang akan Tuhan kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, sebuah perjalanan dengan Tuhan adalah satu perjalanan yang menyenangkan. Satu perjalanan yang luar biasa. Tetaplah berjalan bersama dengan Tuhan. Tetaplah melangkah bersama dengan Tuhan. Tetapi perhatikan di dalam ayat yang berikutnya dikatakan apa? Di dalam ayat bagian terakhir dikatakan, akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Saudara percaya bahwa Tuhan kenal saudara? Tuhan tahu nama saudara masing-masing? Ada nama Ronald, ada di sini Ronald, saudara. Tapi ada Ronald. Tapi Ronald yang satu ini, saudaraku, Tuhan kenal. Ada nama banyak Budi, tapi Tuhan kenal siapa saudara. Amin. Tuhan kenal. Dan dikatakan, Dia yang memanggil dengan namamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam sebuah ibadah akhir tahun ada yang namanya door prize. Saudara, ketika pakai undian begitu, saudara, keluarlah namanya. Katakan namanya Ronald Pangaribuan, jemaat kami. Ronald Pangaribuan, misalnya, saudara. Terus kemudian apa yang dilakukan oleh panitia? Bapak Ronald Pangaribuan, lengkap namanya, takutnya soalnya ada nama Ronald yang lain. Ronald Pangaribuan. Sekali lagi saya panggil Bapak Ronald Pangaribuan.
Saya panggil sekali lagi Bapak Ronald Pangaribuan untuk maju ke depan. Untuk menerima grand prize. Tidak ada yang maju. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Bapak Ronald Pangaribuan. Saudara ini kasih Tuhan tidak maju. Terus kemudian udah pulang om. Lagi ke Alfamart om. Lagi saudara bilang kayaknya gak datang dong. Saudara ini kasih Tuhan. Ketika dipanggil-panggil namanya, yang bersangkutan tidak dengar, tidak datang, tidak ada di tempat, kira-kira hadiahnya akan kemana? Akan diberikan kepada orang lain. Dan dia tidak mendapatkan grand prize. Dia tidak mendapatkan apa-apa. Karena dia tidak mendengar suara Tuhan. Karena dia tidak mendengar suara panitia yang memanggil-manggil namanya. Saudara ini kasih Tuhan, demikian juga dengan Tuhan. Orang-orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan katakan aku akan memimpin, aku akan berjalan di depanmu, aku akan meratakan gunung-gunung, aku akan memecahkan palang-palang pintu-pintu tembaga, palang-palang besi aku akan patahkan, aku akan menimbulkan, aku akan memunculkan berkat yang tersembunyi, berkat yang terpendam. Kepada siapa? Orang-orang yang mendengar ketika namanya dipanggil. Amin. Artinya apa? Saudara yang dikasih Tuhan. Artinya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saudara harus menjadi orang-orang yang respon. Ketika Tuhan panggil saudara. Ketika Tuhan memanggil namamu persis lengkap. Biarlah kita boleh berkata, yes Tuhan, yes Lord, I'm here. Ya Tuhan. Nah orang-orang seperti inilah yang Tuhan akan cari. Orang-orang seperti inilah yang akan menikmati sebuah journey, sebuah perjalanan, sebuah perjalanan bersama dengan Tuhan. Dan dia akan menikmati anugerah dan kebaikan Tuhan. Sampai di sini kita boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya boleh menangkap di sini. Pentingnya saudara dan saya untuk kita boleh memperhatikan suara Tuhan. Pentingnya untuk saudara dan saya memperhatikan suara Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya boleh mendapati ada 2 hal yang kita perlu perhatikan. Ya, saya mendapati di sini ada 2 hal yang harus perhatikan, Bapak Ibu, saudara. Ya, yang pertama, Bapak Ibu, saudara, orang-orang yang mau berjalan bersama dengan Tuhan. Dia harus respon. Dia harus apa? Respon. Dia harus respon, saudaraku, dengan suara Tuhan. Saudara tidak akan pernah bisa peka untuk mendengar suara Tuhan kalau saudara enggak intim dengan Tuhan. Amin. Saudara enggak akan peka dengar suara gembala saudara. Saudara enggak akan peka dengan seseorang kalau saudara enggak close dengan gembala saudara, apalagi dengan Tuhan. Anak kalau dekat dengan orang tuanya, enggak usah orang tuanya ngomong. Orangnya tuanya cuma dia udah ngerti. Gak usah dia ngomong. Saudara, dia berada di situ saja. Dengan raut wajah, anak tuh udah ngerti tanpa ngomong. Ini bicara tentang kepekaan. Saudara tidak akan bisa meresponi suara Tuhan. Sekalipun mungkin kau berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau saudara enggak deeper in love. Kalau enggak saudara intim, dekat dengan Tuhan. Saudara enggak akan bisa. Semakin dekat, semakin peka. Semakin dekat, semakin sensitif. Kita buka yuk dalam Lukas pasal yang ke-5. Ayat yang ke-4.
Kita akan baca satu ayat ini, 2, 3. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Cerita ini nggak asing, ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Simon bukan orang malas. Ya. Simon bukan orang malas, dia bekerja semalam-malaman sebagai seorang nelayan profesinya. Dia bekerja benar, dia bekerja sungguh-sungguh, dia bekerja keras semalam-malaman. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat bagaimana semalam-malaman itu dia tidak mendapatkan apa-apa. Dia tidak mendapatkan apa-apa, dan saya terlalu percaya ketika Yesus menghampiri Simon, Yesus tahu kondisinya Simon. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin Bapak Ibu Saudara, kita semua, saya percaya sekali bahwa saudara bukan orang-orang yang malas. Tetapi barangkali saudara sudah berusaha sedemikian rupa, saudara bekerja, saudara berusaha, saudara mengerjakan banyak hal. Tetapi seringkali saudara diperhadapkan pada satu kondisi seperti Petrus, lelah, capek. Saudara kerja sedemikian rupa dengan tujuan ingin membawa sesuatu pulang ke rumah, membahagiakan istri. Tetapi saudara tidak mendapatkan sesuatu. Rasanya begitu aja. Time to time, waktu ke waktu habis. Tahun ke tahun keadaanmu begitu aja. Melelahkan. Saudara beribadah. Saudara bahkan mungkin melayani. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya cuma mau katakan kepada saudara, tetaplah semangat. Dan Tuhan bilang pagi hari ini, bawa dirimu lebih dalam lagi. Bawa dirimu lebih intim lagi. Bawa dirimu lebih sungguh-sungguh lagi. Saudara, berjalan dengan Tuhan, sebuah journey, sebuah perjalanan dengan Tuhan. Ada banyak orang berjalan bersama dengan Tuhan, tapi dia gak aware kalau Tuhan ada bersama dengan dia. Ingat kisah dua orang yang pergi ke kota Emmaus. Dia pergi bercakap-cakap, Yesus ada di situ. Dia jalan, ngomong asik, Yesus ada di situ. Dia gak sadar kalau Yesus ada bersama dia. Ada banyak orang Kristen Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ada banyak orang Kristen, saya katakan kepada jemaat kami. Ada banyak orang Kristen ke gereja, pelayanan. Kalau ada masalah seperti gak punya Tuhan. Padahal Tuhan ada bersama dia. Padahal Tuhan ada bersama dengan pribadinya. Ada banyak orang Kristen saya katakan seperti itu. Saudara. Sampai kemudian Tuhan boleh menyatakan dirinya kepada dua orang ini. Baru mereka terperangah. Baru mereka sadar bahwa yang bersama dengan dia adalah Yesus. Bersama dengan dia adalah satu pribadi yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan kepada saudara. Kalau saudara melakukan sebuah perjalanan bersama dengan Tuhan, pastikan betul-betul saudara menyadari sepenuhnya bahwa ada Tuhan yang bersama dengan saudara. Dan bukan cuma bersama dengan saudara, tapi Tuhan akan menyatakan dirinya. Tuhan akan menolong Bapak Ibu Saudara. Tuhan akan membawa saudara dari satu pengalaman iman kepada pengalaman iman berikutnya. Dari satu pengalaman, dari satu mujizat kepada mujizat berikutnya. Katakan amin. Berjalan bersama dengan Tuhan, saudara. Kita boleh menemukan di sini. Semalam-malaman dia tidak mendapatkan apa-apa. Lelah, capek. Ketika awal-awal kami melayani Tuhan, saudara, anak saya masih pada kecil-kecil. Saya teringat dengan buah kesaksian ini. Anak saya nomor 2 itu sakitnya sakit biasa, saudara. Buang air, masih kecil, masih bayi. Bahasa dokterannya diare, saudara. Kami ke dokter. Setelah kami ke dokter, Bapak Ibu, saudara, dokter mengatakan, ya ini diare.
Cuman karena dia nggak bisa makan, lebih baik dirawat saja. Diinfus, dirawat, masuk rumah sakit. Saudara, seminggu keluar dari rumah sakit, demam tinggi. Saudara, kami ke dokter lagi. Dokter yang sama mengatakan, anakmu terkena penyakit BP. BP itu bronkitis pneumonia, saudara, atau paru-paru basah begitu, masih kecil. Mungkin karena suster atau apa, saya juga kurang paham, tapi kurang lebih mungkin basah, keringat apa. Tapi singkat cerita, masuk lagi rumah sakit. Setelah masuk lagi rumah sakit, saudara, kurang lebih sekitar seminggu, keluar, sakit lagi. Jadi dari rumah sakit di Bekasi, Mitra, ke rumah sakit ibu dan anak di Harapan Kita, keluar, masuk lagi rumah sakit. Itu terus bolak-balik. Masuk lagi rumah sakit lagi. Ketika masuk rumah sakit lagi, ini campak, saudara. Dokter bilang, anakmu ini dalam dan di luar, ya, dalam paru-paru, terus di luar campak. Pada waktu itu dokter memang menyarankan untuk rumah sakit, saudara. Tapi karena kami merasa kami udah cukup lah, ya, udahlah. Terus sempat kita ke rumah sakit beberapa, lalu kami keluar lagi. Setelah keluar, campak anak saya masih belum pulih sekali. Diare lagi. Aduh, saya melihat anak saya pada waktu itu betul-betul badannya yang bagus sampai kurus. Kurus banget, saudara. Waktu hari itu saya boleh melihat anak saya pulang ibadah pagi waktu itu, karena kami ada ibadah 2 kali. Saya tanya, nih, kami pulang, terus si ipar saya bilang, Mas Nur, istri saya orang Jawa, Mas Nur, si Joshua ini diare, ya, buang-buang air lagi. Jadi saya lihat, aduh, dia udah nggak pakai popok lagi begitu, saudara. Saya ngelihat dia lagi tidur, tapi lemas sekali badannya. Di situ saya melihat dia, saya coba telepon teman saya namanya Dokter Yohanes. Saya bilang, Nes, anak gua ini buang-buang air lagi. Terus dia bilang, lu udah ke dokter anak ini namanya Narayan Punjabi. Lu udah ke dokter Narayan? Saya bilang udah bolak-balik ke dia. Ya udah, lu bawa lagi aja anak lu. Itu apa, stulnya, kotorannya. Sementara saya lagi telepon itu, Tuhan tuh bicara begini. Jangan kamu kasih obat. Jangan kamu kasih obat. Itu berulang, jangan kamu kasih obat. Sudah saya lihat anak saya bilang begini sama Tuhan, Tuhan, kalau Tuhan mau ambil anakku, aku rela. Kalau Tuhan mau ambil anakku, kasihan dia Tuhan. Kalau Tuhan mau ambil, aku rela. Tuhan, aku siap. Sampai saya menangis, aku bilang aku siap. Saya tidur. Setelah saya tidur, saya bangun, kering, tidak ada popoknya, tidak ada kotorannya. Saya ibadah kedua, istri saya tidak ikut, saya ibadah kedua. Terus kemudian kami balik, pulang. Saya tanya, Mi, Joshua bagaimana? Ya, puji Tuhan, Pi, udah gak diare. Saya bilang, aduh puji Tuhan. Istri saya bilang begini, Pi, udah, kita gak usah kasih Joshua obat deh. Oh, apa? Saya bilang, jangan kasih Joshua obat lagi. Udah, kita berserah saja sama Tuhan. Saya bilang, Mi, Tuhan juga ngomong sama saya, jangan kasih obat, jangan kasih obat. Cuma memang saya gak bilang sama kamu. Karena gak mungkin juga saya ngomong sama kamu. Tapi Tuhan sendiri yang bicara dengan kamu, jangan kasih obat. Kita sepakat hari itu kita tidak kasih obat, saudara. Yang saya ingin sampaikan, pada waktu kami mengalami bolak-balik rumah sakit, saudara, orang-orang ya itu mulai memperkatakan, ini pasti ada yang gak beres dengan gembala. Ini pasti ada yang gak beres dengan pendeta. Saudara, kalau yang ngomong itu mungkin di luar, ya. Tapi kalau ngomong itu di circle kita, saudara,
Yang ngomong itu orang-orang dekat kita. Walaupun dia tidak secara langsung ngomong sama kita. Rasanya sakit banget. Ya. Sampai saya pun tetap berdoa, Tuhan apa kami salah? Apa kami ada sesuatu yang salah? Saudara, kami tetap mempercayai Tuhan. Kami percaya Tuhan, dan ketika Yesus katakan bahwa kita tidak kasih obat, saya bilang iya Mi, kita tidak akan kasih obat. Mulai sekarang kita tidak kasih obat. Saudara, sejak saat itu kami sepakat malam itu saya tidak bawa stool itu ke kotoran anak saya ke kantor. Saya juga karena saya kerja di klinik, saya juga tidak membawa, saya tidak memeriksakan anak saya. Tapi kami berserah kepada Tuhan. Sejak saat itu kami obat, ada satu kotak obat. Kami buang semua obat-obat di kotak obat itu. Kami sepakat bahwa Tuhan Engkau Allah penyembuh. Engkau yang akan sembuhkan anakku. Dan hari itu juga berangsur-angsur anak saya yang namanya Joshua sembuh. Saudara, ini kasih Tuhan, dan sampai sekarang Tuhan boleh melihat anak saya. Kurang lebih 11-12 dengan Ezra. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenapa kita harus mengalami yang namanya painful? Kenapa kita harus mengalami yang namanya penderitaan? Kenapa kita harus mengalami sesuatu yang begitu menyakitkan? Kadang-kadang mungkin Bapak Ibu Saudara, dalam sebuah perjalanan dengan Tuhan, kadang-kadang kita diperhadapkan dengan orang-orang di sekitar kita. Kadang-kadang kita diperhadapkan dengan situasi. Kadang-kadang kita diperhadapkan dengan lingkungan. Kadang-kadang kita diperhadapkan dengan sekitar kita. Yang bukan membuat kita maju tapi membuat kita lemah. Yang bukannya membuat kita semangat tapi membuat kita kendor. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetapi saya meyakinkan kalau ada Tuhan yang menyertai kita. Kalau ada Tuhan yang memimpin kita. Dialah sumber kekuatan kita. Dialah yang akan meneguhkan kita. Dan dia katakan begini dalam firman-Nya. Kalau nggak salah 1 Petrus 1 ayat 7, kalau nggak salah dikatakan begini. Bergembiralah karena hal itu. Bergembiralah Tuhan katakan. Saudara bisa baca ya. Saudara, bergembiralah. Kalau Tuhan boleh izinkan pencobaan-pencobaan, kalau Tuhan boleh izinkan ini dan itu terjadi dalam perjalanan hidupmu. Dan Tuhan katakan apa? Aku sedang memurnikan imanmu. Amin. Tuhan sedang memurnikan iman Bapak Ibu Saudara. So berjalan saja. Yang penting ada Tuhan beserta kita. Yang penting ada Yesus di depan kita. Kita mengikuti jejaknya. Saya bayangkan kalau saya tidak ada Yesus. Saudara, saya akan patah semangat, saya akan down, saya akan menyalahkan kiri kanan, saya akan menyalahkan keadaan, saya akan menyalahkan semuanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apapun keadaanmu hari ini, bertolaklah ke tempat yang dalam. Intim dengan Tuhan. Kalau kita mau dengar suara-suara di samping kita, di telinga kita, enggak akan buat kita maju. Tapi dengarlah suara Tuhan. Dengarlah apa kata Tuhan, bukan apa kata orang. Kita boleh melihat bagaimana sikap daripada Petrus. Ketika Tuhan mengatakan bertolaklah ke tempat yang dalam, Petrus dia mengambil sikap, dia meresponi apa yang Tuhan katakan. Saudara, Tuhan, semalam-malaman aku tidak mendapat apa-apa. Tapi karena Engkau yang menyuruh, aku pergi juga. Saudara boleh kasih alasan apapun kepada Tuhan. Endingnya bagaimana? Endingnya bagaimana? Tuhan, aku udah semalam-malaman bekerja. Tuhan, aku sudah begini, aku sudah begitu. Tapi aku akan tetap follow you. Aku akan tetap ikut Tuhan. Aku akan tetap follow your instruction. Aku akan tetap merespon. Ketika Tuhan suruh bertolak ke tempat dalam, aku akan pergi juga. Ini yang penting. Saudara, endingnya. Dan kita boleh melihat ketika Petrus perahunya ditolakkan ke tempat yang dalam. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya berpikir. Pada waktu itu Petrus saya yakin sekali dia tidak terlalu berharap banyak. Bahwa dia akan mendapatkan sesuatu. Karena apa? Hari siang, saudara, dia tahu persis. Dia tidak berharap sesuatu. Kalaupun mungkin dapat ikan, ya seberapa. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika dia merespon, ketika dia taat, ketika dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan, dia menolakkan perahunya ke tempat yang dalam. Alkitab mengatakan apa? Saudara yang dikasihi Tuhan, jalannya Petrus itu penuh dengan
ikan yang besar. Pertanyaannya, siapa yang mengirimkan ikan-ikan masuk ke dalam jalannya Petrus? Siapa? Siapa? Katakan dengan imanmu, siapa? Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang mengirim, Tuhan Yesuslah yang memerintahkan ikan-ikan itu dari berbagai macam penjuru masuk ke dalam jalannya Petrus. Di sini saya boleh mendapati Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Orang yang merespon, orang yang intim dengan Tuhan. Saya terlalu percaya sekali. Apa yang saudara harapkan, Tuhan akan buat lebih dari apa yang saudara harap. Apa yang saudara doakan, Tuhan bisa buat lebih dari apa yang saudara doakan. Saudaraku ini kasih Tuhan, Tuhan buat lebih. Tuhan buat lebih. Dia mendapatkan ikan yang begitu banyak. Sampai-sampai dikatakan jalannya hampir koyak. Tetapi dia kemudian memanggil kawan-kawannya. Perahu kawan yang lain datang. Saudara, dan dia mulai membagi. Dia mulai membagi. Saudaraku ini kasih Tuhan, jadilah berkat. Jadilah berkat. Ya, jadilah berkat. Kadang orang ketika diberkati lupa. Ketika diberkati sombong. Ketika diberkati lupa dari mana datangnya berkat itu. Tuhan sumber segala berkat. Amin. Dia yang mengirimkan berkat itu bagi orang-orang yang mau berjalan bersama dengan Tuhan. Bagi orang-orang yang mau berjalan mengikuti jejak langkah kaki Tuhan. Bagi orang-orang yang mau melakukan perjalanannya dengan Tuhan. Yang kedua, saya boleh ingin mendapati. Yang kedua, saudaraku ini kasih Tuhan. Saya ingin katakan kepada saudara, Bapak Ibu, berjalanlah dengan imanmu. Walk by faith, not by sight. Saya mau tanya sama saudara. Saudara percaya Yesus? Amin. Saudara, saya mau tanya, apa saudara melihat Yesus secara fisik di sampingmu? Enggak. Tapi saudara percaya. Saudara nggak ngelihat Yesus ada di sampingmu? Enggak. Tapi saudara percaya God with us. Saudara percaya Tuhan ada di dalam aku. Entheos, Tuhan ada di dalam aku. Tuhan ada bersama dengan aku. Aku percaya Tuhan ada bersama dengan aku. Sekalipun aku tidak melihat Tuhan, tetapi aku percaya. Dan Alkitab katakan apa? Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Saudara, saudara orang-orangnya. Kitalah orang-orangnya. Saya akan ajak saudara untuk kita membuka Alkitab kita. Matius pasal yang ke-14. Matius 14 kita baca ayat yang ke-29. Oke, kita baca 14 ayat 29. Ya, 2, 3. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah ini juga bukan kisah yang baru, bukan hal yang asing. Saudara tahu persis. Setelah Yesus melakukan perbuatannya yang besar, 5.000 orang makan sampai kenyang. Petrus ada di situ, murid-muridnya ada di situ. Bagaimana Tuhan melipat gandakan 5 roti 2 ikan, kasih mereka makan sampai kenyang. Saudara, lalu kemudian Yesus berkata begini kepada Petrus, kepada murid-muridnya yang lain. Pergilah mendahului aku dengan perahumu. Pergi mendahului aku dengan perahumu. Saudara, murid-muridnya taat. Dia pergi dengan perahunya. Yesus tidak bersama dengan mereka. Tapi apa yang Yesus lakukan?
Yesus berdoa di bukit sendirian. Mereka pergi. Di tengah perjalanan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Alkitab mengisahkan bahwa perahu mereka diterjang badai, diterjang angin sakal, gelombang menghantam, menerpa perahu mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah malam itu, bahkan menjelang pagi itu, perahu mereka digoncang-goncangkan. Saya mencoba masuk ke dalam kisah itu. Kalau saya ada di dalam perahu itu, mungkin ada dua hal yang terpikirkan pada diri saya. Mungkin ada dua hal yang saya pikirkan pada waktu itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang pertama saya pikirkan adalah, Tuhan, kenapa Tuhan suruh saya pergi dan saya mengalami goncangan? Kenapa Tuhan suruh kami pergi dengan perahu kami dan kami harus mengalami goncangan, diterpa dengan badai gelombang? Kenapa Tuhan? Mungkin satu pertanyaan-pertanyaan itu terus juga timbul dalam pertanyaan kita. Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Saya harus mengalami ini, kenapa saya harus mengalami itu? Kenapa, dan kenapa? Yang kedua, saya meyakinkan bahwa Tuhan, seandainya Engkau ada di perahu ini, seandainya Engkau ada di perahu bersama kami percaya Tuhan, Engkau bisa teduhkan badai. Engkau bisa teduhkan badai. Persoalannya sekarang Yesus tidak ada di dalam perahu itu. Persoalannya Yesus tidak bersama-sama kami di perahu itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari perhatikan dengan baik. Satu pertanyaan buat kita semua. Apakah Yesus sengaja? Kedua, apakah Yesus tidak peduli sehingga membiarkan perahu mereka diguncang dengan badai? Apakah Yesus tidak peduli? Apakah Yesus sengaja? Saudara yang dikasihi Tuhan, satu hal yang saya percaya bahwa Tuhan Allah yang peduli. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Tetapi kalau sesuatu Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, ada maksud Tuhan. Tuhan sedang mengajarkan iman. Tuhan sedang mengajarkan bagaimana saudara praktekkan imanmu. Bukankah engkau tadi sama-sama dengan aku? Tidak ada di Alkitab. Bukankah tadi mereka bersama-sama dengan Yesus memecahkan roti dan 5.000 orang kasih makan? Kenapa engkau tidak praktekkan itu? Saudara, terbukti ketika gelombang menghantam perahu mereka, kira-kira pukul 3, ada satu pribadi berjalan di tengah badai. Dan ketika mereka melihat, Petrus melihat ada satu pribadi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada satu mitos, ada satu pandangan mereka yang kurang lebih hampir sama saat ini juga. Dikira itu hantu laut. Dikira itu hantu laut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu kalimat yang Tuhan Yesus katakan, Bapak Ibu, ketika mereka teriak, itu hantu. Dan mereka berteriak-teriak dengan ketakutan. Coba baca ayat 27. 27. Dua, tiga. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Amin. Hari ini mungkin kau sedang dihadapkan dengan gelombang badai. Keluargamu, rumah tanggamu, bisnismu, pekerjaanmu, usahamu. Apalagi hari-hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, keadaan bukan lagi baik-baik. Saudara, keadaan bukan lagi stabil. Saudara, ekonomi, saudara, kita tahu sama-sama apa yang terjadi di belahan Timur Tengah sana itu berdampak kepada Indonesia. Saudara, ya. Saudara, kalau kemarin dikatakan bahwa TNI siaga 1, saya yakin sekali pasti ada sesuatu. Ya,
Kelihatannya tenang-tenang, tapi pasti ada sesuatu yang terkait dengan pemerintahan, terkait dengan BOP, terkait dengan segala macam hal. Saya terlalu percaya, saudara, kita pikir ada apa nih? Apa kita mau ikut-ikutan perang? Bukan, itu part of impact daripada itu, saudara. Ya, dan bagian kita adalah berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu bagaimana keadaanmu, bagaimana keadaan rumah tanggamu. Mungkin kau sedang dalam situasi yang sulit hari ini, ekonomimu, keuanganmu, kesehatanmu hari ini mungkin kau sedang mengalami situasi demikian. Tapi dengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan berkata, tenanglah, ini aku Tuhan. Amin. Tenanglah, ini aku Tuhan. Apapun keadaanmu, Tuhan katakan tenanglah, ini aku Tuhan. Petrus bilang, kalau engkau Tuhan suruh aku berjalan di atas air. Saudara, saya berharap kita jangan seperti Petrus ya mencobai Tuhan. Biarkan Petrus, karena Petrus waktu itu kan dia belum percaya Tuhan. Saudara, dia masih dalam pelayanan bersama-sama dengan Tuhan, tapi imannya masih belum sungguh-sungguh. Tapi kalau saudara jangan lagi berkata, Tuhan kalau engkau mau tolong begini-begini, minta tanda dari Tuhan, jangan. Suruh aku berjalan di atas air. Saudara, dan Tuhan katakan, come on, come here, sini, kemari. Ketika Yesus mengatakan ke sini, kemari, maka Petrus dikatakan apa? Dia keluar dari perahu dan dia berjalan di atas air. Alkitab mencatat bukan cuma Yesus yang berjalan di atas air, tetapi juga Petrus. Dan saya percaya sekali, orang yang berjalan dengan iman, mengikuti jejak langkah kaki Tuhan dalam sebuah perjalanannya dengan Tuhan, maka saya percaya Bapak Ibu yang kasih Tuhan, orang yang berjalan dengan Tuhan, dia akan mengalami yang namanya miracle. Saudara akan dibawa Tuhan berjalan di atas ketidakmungkinan. Sama-sama saya bilang, saya akan dibawa Tuhan berjalan di atas ketidakmungkinan. Artinya sesuatu yang mustahil bagi Tuhan ada yang mustahil bagi saudara. Rasanya nggak mungkin Tuhan, tapi bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Ketika kami rindu punya tempat ibadah, Bapak Ibu Saudara, setelah perjalanan kami boleh mendapatkan tempat terus berpindah-pindah. Kami ingin punya tempat ibadah. Dan ketika kami rindu ada satu tempat, dikatakan tempat itu seharga 500-an. Akhirnya jadi kami beli waktu itu 540. Rasanya nggak mungkin, tapi kami mendapatkan visi daripada Tuhan. Engkau akan berjalan di atas ketidakmungkinan. Saya tangkap itu, engkau akan berjalan di atas ketidakmungkinan. Saya bersama dengan jemaat, mula-mula waktu itu, 2007 waktu itu, kita melangkah dengan iman kita. Singkat cerita kita beli rumah itu, saudara, seharga 540, itu nggak mungkin rasanya buat kita. Jemaat di tempat kami bukan jemaat yang kaya raya, bukan. Tapi kami bisa dapat tempat itu. Setahun kami ibadah, tutup. Karena orang di sekitar warga situ tidak suka keberadaan kami. Itu luasnya 230 posisi hook, enak banget saudara. Dan lokasinya rasanya nggak mungkin untuk diserang oleh FPI, nggak mungkin untuk diserang oleh mereka. Sudah nanti bisa lihat di dalam majalah Reformata, di situ ada GBI Kairos, nama saya di sana. Diserang, Bapak Ibu, ini kasih Tuhan. Lokasinya di Komplek BIN, di Buaran. Kami tutup. Jadi sejak itu, Tuhan boleh membawa kita, singkat cerita perjalanan kami. Tuhan membawa kami dari satu tempat ke tempat yang berikutnya. Kami ada di satu rusun, gedung serbaguna, rusun Klender. Di tempat itu kami boleh melihat satu tempat yang ketika kami masuk situ teman-teman bilang, Om, tempat ini nggak benar. Orang-orang di situ pada transaksi obat, prostitusi, apa tempatnya gelap. Kalau saudara tahu di Resen Klender, saudara pada waktu itu ya. Tapi saya bilang saya percaya Tuhan suruh kita ke sini. Singkat cerita Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kami
memperbaiki tempat itu. Lampu kami kasih terang, tapi lampu terang, lampu diambil, kita tutupin, lampu dipecahin. Seperti gitu, kita doa keliling, lihat di pojok-pojok orang lagi pacaran. Tapi kami berdoa terus, sampai kemudian Tuhan mengubah tempat itu. Yang tadinya kumuh, motor hilang, transaksi, pagi-pagi kita ngelihat suntikan, alat suntik, alat kontrasepsi. Tetapi kemudian Tuhan ubah tempat itu menjadi taman Tuhan. Kita boleh melihat mereka senam pagi, mereka lihat ibu-ibu bawa troli, bawa dorongan bayi itu. Saudara, mereka boleh menikmati tempat itu. Kami ibadah di situ. Hati kami rindu sekali Tuhan, kami ingin punya tempat satu ibadah. Ya, untuk kami boleh punya tempat ibadah. Saudara, karena tempat itu kan gak kepake. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu saat saya mau ke kampus, saya melihat ada satu ruko, ditulis ruko 3 lantai dijual. Ketika saya melihat ruko 3 lantai dijual, saya tahu itu ruko kawan saya, saudara pendeta, dan itu gereja, gedung GBI. Saya telepon sama dia, saya bilang, yuk, ruko itu gereja kan, kenapa yuk mau jual? Ya, dia cerita begini begitu, tempatnya sempit apa? Saya bilang ya udah, saya beli aja tempat itu. Oh, Pak Nur lagi cari tempat. Saya bilang iya, kami lagi cari tempat. Singkat cerita Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, dia bilang ya udah Pak, dibayar aja. Saya senang kalau Pak Nur mau beli 3,5 M. Wah, saya bilang 3,5 M mahal Pak. Dalam perjalanan itu saya ditelepon, saya ngomong begini, Pak, kalau 2,3 bagaimana? Wah, 2,3 jauh Pak Nur. Nggak mungkin 2,3. Ya Pak, daripada dikasih ke orang lain, udah kasih ke saya aja sama-sama GBI. Saya bilang kayak gitu kan. Saudara, singkat cerita, udah saya kuliah, saya dapat telepon dari yang bersangkutan. Pak Nur serius gak? Saya bilang serius. Ya sudah Pak Nur, ya kalau Pak Nur serius, saya turunin dah 32. Saya bilang masih tinggi Pak. Singkat cerita 32, 3, 29, 27, 25 jadi 2,3. Ketika jadi 2,3 saya senang. Saya kasih jemaat-jemaat tepuk tangan semuanya. Tapi saya bingung duitnya dari mana. 2,3 loh saudara. Aduh Tuhan gimana caranya ya. Tapi saya yakinkan Tuhan, kalau engkau sudah bertindak dengan iman aku percaya Tuhan akan sempurnakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan ingatkan rumah yang 2007 itu kita pakai tapi tidak bisa digunakan. Dulu kami beli 540 juta. Rumah itu memang pernah ditawar 800, pernah ditawar 1,1. Dan hari itu Tuhan katakan jual rumah itu. Saudara, singkat cerita rumah itu harganya naik. Singkat cerita rumah itu Bapak Ibu sing kasih Tuhan ditawarkan 1,95. Dan laku transaksi 1,9 M. Wah kami senang sekali, kami dapat visi. Hujan awal dan hujan akhir terjadi bersama-sama. Kami tangkap Tuhan, kami percaya hujan awal dan hujan akhir terjadi bersama-sama. Saudara, kami ada urusan dengan bank, tingkat cerita uang 1,7 dan ini 2,3 kurang 600. Kurang 600, saya kasih DP sama hambanya ini 10 juta. Wah dia bilang, yang benar aja Pak Nur, ini transaksi 2,3 DP-nya cuma 10 juta. Saya bilang gak apa-apa lah Pak, ya percayalah, yakinlah kita kan sama-sama hamba, yakin. Ya tapi ya, kita bagi butuh cepat Pak, ya Pak. Saudara, singkat cerita, hari itu kurang 600, kami ibadah. Selesai ibadah, seperti gini kami ibadah di Serbaguna. Selesai ibadah saya bilang yuk kita berdoa. Cuma bangkit berdiri kita nyanyi. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Sudah nyanyi yuk. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asalku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. I know the Lord
will make a way for me. I know the Lord will make a way for me. If I live a holy life, shun the wrong and do the right, I know the Lord will make a way for me. Kami nangis semua, kami nangis semua Tuhan. Kami nangis semua, kami cuma minta Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Saudara yang kasih Tuhan, selesai kami ibadah, nggak langsung kami dapat apa yang kami doakan. Tapi beberapa hari kemudian, saudara, ada kawan saya dari Singapura nelfon, ada beberapa orang menelpon, beberapa orang menghubungi. Saudara, dalam waktu kurang lebih sekitar 2 minggu, 400 juta itu kumpul. Tuhan yang mengerjakan, bukan saya. Bukan karena doa saya, bukan. Tapi Tuhan yang mengerjakan. Tinggal 200 juta. Tuhan masih kurang 200 juta. Teman-teman bilang, Om kita pinjam bank saja. Tanpa mereka tahu, saya sebenarnya sudah mengajukan ke Bank Mandiri. Ke beberapa bank, tapi karena usia pensiun, waktu itu saya umur 52, 3 tahun lagi 55 jadi pensiun. Saudara, bank cuma kasih saya 400 juta. Bank Mandiri. Ya, teman-teman bilang, Om diambil aja 200 buat bayar pelunasan, 200 kita renovasi ruangan, mindahin AC ke atas, kita rapikan semuanya. Wah, kalau ngomong kan enak aja ya saudara ya. Kadang-kadang kalau jemaat ngomong tuh enak aja saudara, gembala yang mikirkan. Saudara, saya bilang iya saya juga mau. Kita pas naik langsung toilet, kita maunya dipindahin. Walaupun secara fisik itu udah gereja, udah layak untuk kita ibadah. Tapi kita mau pakai karpet lah, mau inilah, mau itulah segala macam. Saudara yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu, Tuhan kasih hikmat kepada saya dan saya katakan kepada mereka, saya bilang, saya tidak mau pakai bank duniawi. Saya percaya uangnya sudah ada di lacinya Tuhan. Tinggal Tuhan kasih, nanti Tuhan berikan kepada kita. Kita mau pakai bank Bapak Surgawi. Saudara, Tuhan kasih hikmat kepada saya ngomong sama hambanya ini, Pak bagaimana kalau 200 juta ini kami janji, saya janji dalam setahun selesai. Saya cicil, kami cicil 15 juta tiap bulan. Hambanya ini berkata begini, waduh berat juga ya, tapi singkat cerita boleh ya, tapi di bawah notaris gak apa-apa. Di bawah notaris, saudara hari itu Bapak Ibu, apa yang terjadi? Harusnya pada hari yang sama kami pergi ke notaris A, terus ke notaris B. Kami ke notaris untuk beli ruko, terus kami ke notaris untuk jual rumah. Tetapi karena pada waktu itu Bank Muamalat yang beli rumah di Buaran itu ada masalah teknis administrasi, jadi kami transaksi dulu, saudara, dengan notaris Tante Yvonne. Dengan notaris kami transaksi di situ, kami melakukan transaksi pembelian ruko. Saudara, besoknya kami di Kuningan City di Bank Muamalat kami transaksi penjualan rumah. Saudara, hanya dalam waktu tempo sebetulnya kurang dari 24 jam saya boleh melihat hujan awal dan hujan akhir terjadi bersama-sama. Amin. Tuhan kerjakan bersama-sama. Kami dapat uang, kami tinggal transfer. Dan setiap bulan kewajiban kami 15 juta. 15 juta. Saudara, Oktober kami mulai cicil 2019. Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, COVID. Gereja tutup. COVID, waduh kita mesti keluarin 15 juta tiap bulan Bapak Ibu Saudara. Aduh Tuhan, saudara tahu Tuhan Yesus baik. Dalam masa seperti itu kita boleh melihat kebaikan Tuhan. Ada jemaat bekerja di tempat kita. Saudara, dia bilang gini, Om, kantorku akan diakuisisi sama satu perusahaan. Om, kira-kira menurut Om bagaimana ya? Apakah aku harus keluar dari kantor itu atau harus ikut perusahaan tersebut? Saya bilang saya tidak bisa putuskan, tapi kita bisa doakan sama-sama. Kita doa,
Kamu peka dengar suara Tuhan, nanti Tuhan akan tuntun kamu. Kita doa. Doa pada saat itu kita berdoa, Tuhan yang terbaik, Tuhan berikan hikmat kepada anakmu. Saudara selesai doa, seminggu kemudian dia berkata begini, Om, aku sudah putuskan, aku akan keluar dari perusahaan tersebut. Oke, saya bilang, kalau kamu yakin, kita percaya bahwa Tuhan akan kasih kamu pekerjaan yang lain untuk boleh memperlengkapi kehidupan rumah tanggamu. Saudara, walaupun situasi sulit, singkat cerita, saudara, dia bilang, baik Om, kita doa. Terus kemudian kurang lebih sekitar 10 harian, dia teks saya, dia bilang begini, dalam teks saya baca begitu, Om, saya sudah transfer per 10-an saya. Saudara mau tahu jumlahnya berapa? 120 juta. Boleh kasih tepuk tangan buat Allah kita. Itu per 10-an dari dia punya uang pensiun dini itu. Karena dia keluar dia dapat 1,2. 120 juta. Dari situ saya bayar kepada hambanya. Saudara, harusnya kita Oktober sampai Oktober 2020. Tapi kita di bulan Agustus sudah selesai. Siapa yang buat? Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Amin. Melangkah dalam sebuah perjalanan dengan Tuhan. Ingat ada Tuhan yang berjalan di depanmu. Dia berjalan depanmu, dia pimpin. Dia ratakan penghalang-penghalang. Dia ratakan gunung-gunung. Dia pecahkan palang-palang pintu-pintu tembaga. Saudara, dia patahkan. Kalau kau mengikutinya, maka apa yang gak mungkin dia akan munculkan. Yang gak pernah didengar, yang gak pernah timbul di hatimu. Kalau kau bersama dengan Tuhan, tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup melakukan segala perkara jauh melampaui apa yang kita pikirkan. Dan dia bisa buat lebih dari apa yang saudara doakan. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Kita mau angkat pujian ini dengan iman percaya kita. Amin. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Engkau yang Engkau ada bersamaku. Kau tidak melihatnya secara fisik, tapi imanmu berkata, ada Tuhan yang menyertaiku. Ada Tuhan di dalam aku. Dia berjalan di depanku. Sendiri kekuatan di jiwaku. Amin. Yes. Mari angkat tanganmu, angkat dua-dua tanganmu, katakan bersamamu.
Ada Tuhan yang berjalan di depanmu. Engkau mengikuti jejak langkahnya. Dan orang yang mengikuti jejak Tuhan, jejak langkahnya akan disertai dengan anugerah dan kebaikan Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulanmu saat salahmu, engkau tidak bergumul sendiri. Ada Tuhan penolong. Ada Tuhan yang mengerjakannya bagimu. Amin. Memberi pertolongan anugerahmu. Amin. Yes. Sekali lagi kita mau katakan dengan iman percaya kita. Oh Jesus. Amin. Bersamamu lewati semua. Amin. Kau yang berfirman, kau yang bertindak. Anugerahmu besar. Biarkan musik saja Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Apa yang menjadi pergumulanmu hari-hari ini? Mungkin kau rasa takut, mungkin kau rasa khawatir. Tapi Tuhan katakan kepada Bapak Ibu Saudara, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tenanglah. Ini aku, kata Tuhan. Jangan takut. Berjalanlah dengan imanmu. Melangkah dengan iman. Mengikuti jejak langkah kaki Tuhan. Dia berjalan di depanmu. Dia katakan, aku hendak berjalan di depanmu. Inisiatif Tuhan. Bagianmu cuma mengikuti jejaknya. Meresponi dengan ketaatan. Dengar apa kata Tuhan. Intim, lebih dalam lagi. Lebih cinta lagi, lebih setia lagi. Dan Allah akan memperhitungkan usaha. Allah akan memperhitungkan kesetiaanmu. Allah akan memperhitungkan jerih lelahmu. Tidak ada yang sia-sia. Orang yang berjalan dengan iman. Petrus dia berjalan di atas air. Saya percaya Tuhan akan membawa Bapak Ibu Saudara gereja ini untuk berjalan di atas ketidakmungkinan. Sesuatu yang mustahil, sesuatu yang gak mungkin, aku akan lewati. Aku akan berjalan bersama dengan Tuhan. Sekalipun itu painful, sekalipun itu menyakitkan, tidak menyenangkan, sekalipun itu merupakan sebuah penderitaan, tetapi ujungnya mendatangkan kebaikan. Ujungnya mendatangkan berkat bagimu. Amin. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Di tempat di mana kau berada, kau berdiri, ada Yesus di dalammu. Ada Yesus di hidupmu. Kalau kau ada di dalamku, kata Tuhan, dan firmanku ada di dalammu, mintalah apa saja dan aku akan memberikan kepadamu. Bapak Ibu, mungkin kau sedang punya masalah dengan rumah tanggamu, keuanganmu, ekonomimu, pekerjaan, usaha, bisnis, atau apapun.
yang saudara sedang hadapi hari ini. Bahkan menimbulkan kekhawatiran, menimbulkan rasa takut. Apalagi di tengah situasi hari-hari ini. Firman Tuhan katakan, tenanglah. Tenanglah. Ada Tuhan yang bersamamu. Ada Yesus di hidupmu. Dia katakan, ini aku. Ini aku. Yang siap menolongmu. Yang siap membukakan jalan bagimu. Yang siap membawamu berjalan di atas ketidakmungkinan. Kalau kau orangnya Bapak Ibu, kalau saudara orangnya, saya mau mengajak saudara untuk bertindak dengan imanmu. Di tempat di mana kau berdiri, engkau boleh lipatkan dua tanganmu. Engkau lipatkan dua tangan. Teruslah berjalan mengikuti jejak langkah kaki Tuhan. Dalam sebuah perjalanan dengan Tuhan itu indah. Kalaupun ada badai, jangan takut. Dia datang menghampirimu. Dia tolong saudara. Amin. Lipatkan dua tanganmu, imanmu. Ketika kau lipat dua tanganmu, Allah perhatikan bukan tanganmu, Allah perhatikan imanmu. Berjalanlah dengan iman. Walk by faith, not by sight. Responi Tuhan punya mau. Melangkahlah. Bertolaklah ke tempat yang dalam. Yes. Syakarala bala 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 bala. Yesus bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi engkau yang percaya, tidak ada yang mustahil. Haleluya. Jesus, Tuhan berkati. Tuhan tolong. Tuhan bukakan jalan. Tuhan campur tangan. Tuhan kau bekerja. Roh Kudus beracara. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Tuhan berkati. Tuhan bukakan jalan. Tuhan Yesus tolong. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang sedang dalam pergumulan Tuhan lakukan pergumulan mereka. Tetap lipatkan dua tanganmu. Tuhan, tak ada yang mustahil bagi, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan Kau diangkat dan dipulihkan. Sekali lagi katakan, Tuhan, tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tak ada yang tak mungkin. Tuhan kuatkan dan teguhkan iman Bapak Ibu Saudara. Disediakan bagi orang-orang yang berjalan bersama dengan Tuhan. Bagi orang-orang yang melakukan perjalanan dengan Tuhan.
yang menyertakan Tuhan. Sekali lagi katakan amin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan, ku diangkat dan dipulihkan, ku diangkat dan dipulihkan. Sekali lagi katakan, ku diangkat. Amin. Dan dipulihkan. Haleluya. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Amin. Kami percaya Tuhan, there is a miracle dalam sebuah journey with God. Bersama dengan Tuhan, di sana ada keajaiban. Tuhan akan membawa umatmu, gerejamu di tempat ini melalui pengembalaan Ibu Pendeta Yulia Tuhan. Dari satu pengalaman iman kepada pengalaman iman. Spiritual journey yang Tuhan taruhkan di hati mereka akan membawa mereka dari satu mujizat kepada mujizat berikutnya. Dan itu akan dialami juga oleh semua jemaat Tuhan. Kebaikan, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, berkat Tuhan ada pada setiap anak-anak-Mu. Hamba-Mu berhenti berkata-kata, Roh Kudus terus beracara, Roh Kudus terus berfirman. Terpujilah Engkau Tuhan, memberkati Ibu Pendeta Yulia Tuhan, dengan berkat daripada Tuhan, sebagai gembala hikmat daripada Tuhan tambah-tambahkan. Bersama dengan Bapak Gembala juga Tuhan berkati. Kami percaya anugerah Tuhan tercurah melimpah. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersama-sama, katakan amin. Tuhan berkati. Assalamualaikum.